Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Nuraini, NIM E 2019-2014 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi materi mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah pada Bapak Abdul Wadud Nafis, LC/MI. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian ekonomi dalam dua sektor, yaitu merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, atau bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi di mana masyarakat itu memproduksi, lalu masyarakat itu juga mengonsumsi dan pemerintah tidak intervensi baik dari sisi apa yang harus diproduksi dan apa yang dikonsumsi. Kemudian diagram alur perekonomian dua sektor, di mana di dalamnya itu ada rumah tangga produsen, dan rumah tangga konsumen. Jadi hanya dua, itu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Di sini tidak ada pemerintah, tidak ada luar negeri, hanya ada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Artinya di sini ada sebuah perusahaan yang memproduksi barang, ada yang mengonsumsi juga. Kemudian dilihat dari mekanisme, dimulai dari rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen, melihat apa yang diterima rumah tangga produsen itu dari konsumen, mendapatkan barang atau mendapatkan harga dengan menjual barang dan jasa kepada konsumen. Jadi yang mendapat imbalan uang dari konsumen ini ketika rumah tangga produsen itu menjual barang kepada konsumen. Misalnya ada perusahaan memproduksi beras, ketika dijual kepada konsumen, maka dia akan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, mendapatkan dana dari hasil penjualan, karena ia menjual kepada rumah tangga konsumen. Pengeluaran apa itu? Di sini pengeluaran yang dikeluarkan produsen berupa barang-barang baku kepada konsumen. Misalnya ketika memproduksi beras, maka beli padi untuk ditanam, atau membeli tanah untuk ditanami, atau menyewa tenaga kerja untuk bekerja di rumah tangga produsen tersebut. Maka dia akan mengeluarkan uang untuk kepentingan produksi. Kemudian dilihat dari hubungan rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen. Pertama, pendapatan. Pasti akan mendapatkan pendapatan dari produsen dengan cara menjual tanah kepada rumah tangga produsen, maka ia akan mendapatkan uang. Atau ia bekerja di rumah tangga produsen, maka ia akan mendapatkan uang juga. Dilihat dari diagram ini, hanya ada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, tidak ada pemerintah dan luar negeri. Kemudian aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu jika pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Yang kemudian selanjutnya membahas tentang akan mengenal hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Kemudian contoh
dapat dilihat dari pada tabel 4.1 halaman 10 dari buku Sudono Sukirno. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Keterangannya di sini yang pertama, pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Kemudian yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Kemudian kecondongan mengonsumsi. Ini ada 4. Yang pertama, kecondongan mengonsumsi maksimal, yaitu merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Kemudian yang kedua, yaitu kecondongan mengonsumsi rata-rata, merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Kemudian yang ketiga yaitu kecondongan menabung marginal, merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Kemudian yang keempat yaitu kecondongan menabung rata-rata, yaitu menunjukkan perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Kemudian fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan konsumsi. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Kemudian investasi dan fungsi investasi. Pengertian dari investasi itu tersendiri merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian fungsi dari investasi itu investasi meliputi dari pengeluaran untuk yang pertama yaitu pembelian barang modal ya. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik dan lain-lain. Yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum dijual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, yang mana didapat dari investasi bruto dan depresiasi. Kemudian faktor penentu investasi yaitu yang pertama tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua yaitu suku bunga. Yang ketiga ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat kemajuan teknologi. Yang kelima tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Kemudian fungsi dari investasi itu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi ekonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Kemudian investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Kemudian keseimbangan perekonomian negara. Keseimbangan perekonomian dua sektor pada perekonomian negara. Di sini ada
tercapainya apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Dirumuskan Y sama dengan C ditambah 1. Kemudian investasi sama dengan tabungan, yaitu L sama dengan S. Sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.